Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi kelas 11 SMA Angkasa Bandung. Pada hari ini kita kembali lagi ke materi, yaitu materi mengenai overthinking. Kamu ngalamin gini nggak? Ngalamin overthinking nggak? Nah, setiap orang tentunya pasti mengalami ini. Ya, setiap orang pasti ngalamin. Tapi apakah pada tahap mana, menurut penelitian di usia mana yang bisa bikin kamu overthinking? Nah, pada materi ini yang akan Ibu bahas yaitu mengenai apa sih sebenarnya overthinking itu dan tanda-tanda overthinking tuh kayak gimana sih Bu gitu. Apakah aku termasuk tipe orang yang overthinking gitu ya? Dan cara terakhir adalah gimana kita mengatasi overthinking. Ibu juga menyertakan pendapat-pendapat dari beberapa teman yang mungkin ini mewakili pendapat kalian semuanya. Oke, kita langsung saja ke materi hari ini. Disimak baik-baik ya semuanya, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Pada slide pertama, kalian bisa lihat isi ketikan materinya seperti apa. Intinya di situ Ibu menuliskan mengenai kutipan dari seseorang ya, kalian bisa lihat namanya adalah Jason Engai. Jangan memikirkan sesuatu itu terlalu dalam, karena itu bisa mengarahkan kamu pada berpikir yang berlebihan, dan berpikir yang berlebihan itu dapat mengarahkan pada masalah yang sebenarnya awalnya tuh nggak ada. Jadi dengan overthinking bisa bikin masalah-masalah baru yang mungkin akan berpengaruh juga pada kesehatan mental kita. Jadi yang berpengaruhnya kesehatan mental aja Bu gitu, ternyata bukan itu. Tapi fisik kita pun bisa terpengaruhi dari overthinking ini. Apakah wajar? Ya sebetulnya adalah hal yang wajar karena semua orang overthinking ya, bisa overthinking, tapi bukan hal yang wajar ketika overthinking dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Nah, bagaimana kalau jadi lebih kepada kata-kata itu yang sering muncul ketika kamu berada dalam kondisi overthinking. Oke, gimana ya? Gimana kalau gini? Nah, seperti itu. Kalian bisa paham ya? Next kita ke slide kedua. Oke, Ibu sudah menuliskan bahwa overthinking adalah memikirkan sesuatu yang berlebihan, di mana kamu mikirin sesuatu hal itu berulang kali. Beda dengan pemikir ya. Kalau pemikir pasti beda dengan overthinking. Kalau pemikir itu bisa berkaitan dengan apa yang kamu baca gitu ya, apa yang kamu baca kemudian kamu kritis dengan apa yang kamu baca itu. Tapi kalau overthinking itu lebih kepada mengaktifkan pemikiran-pemikiran irasional yang ada dalam diri kamu. Kalau pemikir udah pasti jelas, bukunya ada, studi penelitiannya ada, apa yang kamu baca, yang kamu pahami itu secara rasional. Kalaupun yang jelek-jeleknya tentu akan lebih banyak di overthinking gitu ya. Kalau pemikir itu lebih kepada wawasan lah ya. Tapi kalau overthinking itu lebih kepada pemikiran yang terus diulang-ulang. Bakal gini nggak ya? Jadi hal yang bikin kamu cemas juga. Kemudian berpengaruh ke perasaan-perasaan irasional yang sebenarnya nggak akan terjadi, tapi kamu udah pikirin itu. Jadi ngerembet tuh kemana-mana. Apakah hal yang wajar? Berpikir adalah hal yang baik, namun jikalau itu dipikirkan terlalu berlebihan dan menjadi irasional, maka harus dihindarkan karena akan berakibat pada kesehatan fisik dan mental. Jatuhnya bukan pikiran kamu aja yang lelah, tapi hati kamu juga lelah, kamu ngerasa cemas karena terlalu berlebihan gitu ya apa yang kamu pikirkan. Oke. Next, kita ke slide selanjutnya. Di situ Ibu menuliskan mengenai tanda-tanda kamu tipe orang yang overthinking. Yang pertama, kamu terlalu sering mikirin perkataan orang lain. Ngerasa nggak? Ayo, siapa yang sekarang
Atau kemarin-kemarin nih ya, Bu, aku tipe orang yang kayak gitu deh Bu gitu. Aku terlalu mikirin perkataan orang ketika misalnya ada orang lain yang ngomongin, kamu begini, kamu begini ya gitu. Dan itu perkataan yang jelek gitu ya, yang memang kita nggak bisa nerima itu, atau kritikan lah atau apa. Terus kita pikirin terus menerus gitu ya. Padahal sebetulnya orang bilang itu tuh bercanda misalnya, tapi kita overthinking banget gitu ya, berpikir tentang kata-kata yang diomongin sama orang lain tuh yang berlebihan banget, yang sampai mungkin jadi kamu sampai nangis misalnya gara-gara perkataan orang lain itu. Padahal ada solusi lain sebetulnya. Stop memikirkan perkataan orang lain yang memang sebenarnya kamu bisa ngerubah mindset orang itu. Kayak misalnya kamu ngerasanya orang tuh ngomong hal yang nggak sebenarnya loh gitu. Nah, kamu bisa mengklarifikasi dengan tindakan kamu, dengan perkataan kamu, tapi dengan cara yang baik. Oke? Nomor 2, kamu ngerasa cemas yang berlebihan. Ketika kamu ngerasa overthinking, itu jatuhnya akan cemas, gelisah. Pernah nggak kayak gitu? Ibu pernah seperti itu gitu ya. Ibu pernah misalnya ketika presentasi nih ke depan lagi sekolah nih ya, tiba-tiba kita salah nih ngomong sesuatu di depannya, itu ada yang salah yang kita sampaikan, terus tiba-tiba kita dikomplain nih sama guru misalnya atau dosen. Nah di situ kerasa cemas dan seperti yang ingin aneh ya gitu ya, kejadian itu terulang lagi, kejadian itu bisa diulangi lagi, aku bakal memperbaiki gitu ya, coba ya kalau tadi tuh nggak gini gitu. Jadi jatuhnya cemas aja terus, dan itu malah berakibat pada aktivitas yang setelahnya gitu. Jadi merembet gitu, kamu gak akan benar ngelakuin aktivitas yang lain gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kamu ngerasa takut buat memulai sesuatu hal karena pernah ada kesalahan sebelumnya, sehingga kamu takut untuk ngelakuin hal apapun gitu. Duh takut nih, gimana kalau gagal ya? Aduh takut nih, gimana kalau orang lain ngomongnya begini ya dengan tindakan aku ini. Jadi banyak ketakutan yang malah jadi bikin irasional semuanya. Jadi bikin kamu juga mentalnya gak sehat gitu ya. Kamu jadi negative thinking sama diri sendiri. Nah ini ada penjelasan yang selanjutnya. Ciri-ciri lainnya, kamu ngerasa negative thinking tuh bukan sama orang lain aja, tapi sama diri kamu sendiri. Aku gak bisa, duh pasti nanti kayak gini deh kalau aku kalau aku ikut lomba ini deh, pasti nanti bakal begini deh gitu. Jadi negative thinkingnya udah di awal gitu, memikirkan kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Padahal belum tentu loh, bisa jadi kamu berhasil gitu ya, bisa jadi kamu nggak gagal kayak gitu. Misalnya negative thinking ke orang lain juga sama gitu ya. Orang lain itu pernah ngelakuin kesalahan ke kita, tapi mungkin bisa jadi dia sudah berubah lebih baik, cuman kita jadi mikirin dulu juga dia kayak gini, terus dia gini kemana ngerembet tuh malam-malam kamu mikirin sikap teman kamu yang bikin sakit hati, sampai pada akhirnya ketika di grup misalnya atau nge-PC kamu si teman itu, kamu udah negative thinking duluan, udah overthinking tuh tadi kemana-mana tentang perilaku dia yang dulu, jadi kamu nggak ngebales deh chatnya dia gitu. Nah itu kan bisa bikin pertemanan kamu malah jadi nggak baik ya. Kemudian mikirin skenario apa yang bakal terjadi ya gitu, skenario apa yang bakal terjadi nih setelah ini gitu, terus gimana ya alurnya nanti pas gini gitu. Jadi terus dipikirkan semuanya, padahal yang sebetulnya lebih baik itu adalah gimana actionnya sekarang gitu. Kalau sekarang actionnya bagus, pasti nanti yang terjadinya pun akan bagus gitu. Tapi kalaupun takdir kita nggak ada yang tahu ya, nanti mungkin bisa jadi tantangan ke depannya, malah nanti hasilnya kita gagal ya nggak masalah, kita udah berusaha gitu, karena yang dilihat adalah usahanya bukan kepada hasilnya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah ngerembet kemana-mana. Kalau kita udah overthinking, pikiran udah negatif lah ke semuanya, kitanya gelisah, itu malah bikin masalah baru ya, karena nggak baik banget kalau kita terus jadiin kebiasaan overthinking ini. Kalau udah overthinking nih, kita harus cari solusinya di waktu itu juga. Mudah nggak sih Bu? Emang nggak mudah, tapi pasti bisa kok ya. Oke, apa yang akan terjadi jika punya kebiasaan overthinking? Nah, jika kita punya kebiasaan overthinking, tentunya
akan banyak kemungkinan yang bakal terjadi. Yang pertama adalah sulit menyelesaikan masalah. Sulit menyelesaikan masalah di sini karena kita terpaku yang tadi, pikiran yang kemana-mana, kemudian muncul pemikiran irasionalnya juga, dari logika, dari yang rasional tiba-tiba ke irasional, kemudian secara fisik kita jadi nggak bagus, mental pun jadi nggak bagus. Jadi ketika orang itu overthinking, itu malah sulit menyelesaikan masalah karena dia ngerasa bahwa masalah itu tidak ada solusinya. Jadi kayaknya masalah ini mah nggak bisa dipecahin deh. Nah, jadi cenderung ke situ pemikirannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan peluang gangguan mental. Ini menurut suatu studi di tahun 2013 oleh Journal of Abnormal Psychology. Jadi dengan overthinking ini bisa meningkatkan peluang gangguan mental. Jadi yang awalnya ini adalah hal yang wajar, kalau jadi suatu kebiasaan itu bisa bikin mental disorder. Walaupun mental disordernya tuh dari rendah dulu, kemudian kalau terus-terusan seperti itu kan jadi sedang, kemudian jadi berat. Contoh perilaku overthinking yang terus-menerus dilakukan itu bahkan akan ngaruh kayak gini. Ketika kita misalnya udah matiin gas nih ya, tapi ngerasa kayaknya belum dimatiin deh gitu. Nah, itu adalah bagian dari salah satu penyebab dari overthinking. Atau misalnya kayak aku belum kunci pintu deh ya, sampai balik lagi. Udah kamu kunci kan, terus kamu naik lagi ke atas. Terus kamu ngerasa kayaknya belum aku kunci deh, kamu ke bawah lagi. Nah, perubahan-perubahan itu bakalan terjadi tapi sedikit demi sedikit gitu. Yang ketiga yaitu mengganggu kualitas tidur. Tentunya kalau kita kebanyakan overthinking jadinya susah tidur ya, karena banyak mikir, padahal otak tuh sebenarnya udah lelah tapi kok nggak bisa tidur gitu. Nah, jadi itu ada ilmunya, dalam biologi juga ada, dalam ilmu kedokteran ada gitu. Kalian bisa searching mengenai mengganggu kualitas tidur ini, apa hormon apa yang dilepaskan dan lain sebagainya. Kalau udah ganggu kualitas tidur, kalian bilang kan ya, ibu aku overthinking tuh kalau pas lagi malam-malam, terus aku mau tidur, terus wah udah aja kemana-kemana. Kebanyakan tuh pada jawabnya seperti itu. Jadi overthinkingnya kebanyakan dilakukan di malam hari atau di saat waktu yang sepi, kamu lagi sendiri, biasanya kamu overthinking katanya. Nah, mengganggu kualitas tidur. Kalau udah keganggu nih ya kualitas tidurnya, tentu kamu gak punya energi yang banyak nih buat ngelakuin aktivitas di kemudian hari. Jatuhnya apa? Kamu jadi gak produktif. Di pagi harinya, dan yang terjadi kamu lemes, pusing, karena malam harinya kamu kebanyakan overthinking, banyak mikir kemana-mana yang sebenarnya udahlah gak usah mikirin itu gitu ya. Coba kita pikirkan hal yang baik-baiknya. Kemudian perubahan nafsu makan. Ada orang yang ketika dapat masalah itu jadi banyak makan ya. Ada juga yang sebaliknya, justru jadi nggak nafsu makan gitu. Nah, itu akan ngaruh nggak sih ke tubuh kita? Ya ngaruh. Kalau mungkin kalau yang banyak makan, kalau terlalu berlebihan nantinya obesitas atau ngerasa kembung sendiri ya perutnya, atau mau beraktivitas aku jatuhnya jadi ngantuk gitu. Atau yang sebaliknya tadi, yang nggak nafsu makan, nanti jatuhnya kemana? Ke lambung ya. Atau kamu kurang asupan makanan, minuman, kan nanti jatuhnya jadi sakit gitu. Kemudian tidak mampu membuat pilihan yang tepat. Jadi karena banyak mikirin kesana sini, kamu sendiri bingung mau ngambil keputusan yang mana. Banyak pemikiran yang nanti takutnya gini, kalau ini gini. Ya memang ada kalanya kita tuh ketika mau menyelesaikan suatu masalah, kita punya plan yang dimana plan itu ini faktor ini konsekuensinya gini deh, tapi yang ini lebih berat deh konsekuensinya. Jadi punya pilihan-pilihan keputusan, tapi ketika kita overthinking yang berlebihan, yang kemana-mana itu justru nggak mampu untuk membuat pilihan yang tepat. Dan yang terakhir adalah akan menghentikan kamu melakukan berbagai hal. Karena kamu banyak overthinking, kamu jadi negative thinking, kamu cemas, kamu gelisah, kamu jadi nggak sehat ya dengan itu, baik mental ataupun fisik. Ini kalau udah jadi kebiasaan ya, maka itu akan menghentikan kamu untuk ngelakuin berbagai hal. Ada aku mah gini atuh, ya udahlah, orang lain juga nanti kalau aku kayak gini tetap aja ngomongnya kayak gini. Jadi banyak pemikiran-pemikiran seperti itu yang bikin kamu nggak akan pernah maju sampai kapanpun, dan kamu terus aja di pemikiran kamu yang masa ibu bilang konyol ya. Jadi
Kalau anak-anak tuh ada, ibu lupa lagi namanya, jadi ada yang bilang ketika kita ngerasa overthinking itu kita udah masuk ke lingkaran setan katanya. Ibu lupa lagi siapa namanya. Nah intinya memang kalau kasarnya bisa jadi seperti itu gitu ya, karena itu akan menjerumuskan ke hal yang lain-lainnya. Oke, next, siapa yang mengalami overthinking sih Bu gitu? Apa remaja aja gitu? Kalau remaja jangankan ke yang lain-lain ya, ini ke kalian aja deh. Waktu ibu tanya mengenai overthinking, kalian jawabnya kan iya kan, ngalamin overthinking kan ya, walaupun mungkin untuk tanda-tanda secara gamblangnya kan kalian juga belum terlalu tahu ya, mungkin untuk beberapa mungkin tahu. Nah, jadi kalau disimpulkan untuk yang kemarin, yang hasil kemarin yang jawaban kalian ya tentunya remaja ada pada posisi itu gitu ya. Overthinkingnya bisa mengarah ke insecure, kalian bilang juga ya seperti itu gitu ya. Tapi coba apakah di remaja aja sih Bu gitu ya, apakah kan remaja di masa-masa yang kritis ya, baik dalam berprestasi, kemudian secara fisik juga kamu ngerasa aduh badan aku begini ya, terus jadi mikir aja kemana-mana, kayaknya orang lain ngelihat aku ini gini deh, nggak suka deh gitu dan lain-lainnya. Remaja mengalami kemudian kalau anak-anak mungkin bukan lebih ke overthinking ya. Kalau anak-anak pemikirannya masih ke yang mereka ya sebatas anak-anak yang mereka pengen apa mereka bilang gitu ya. Anak-anak yang kalau di usia 6 SD mungkin udah mulai kayak malu juga, dia udah mulai ada kan ya. Nah kelas 4, 5, 6 kan udah ada mulai rasa malu tuh ya, ada pengenalan moral dan lain sebagainya. Tapi untuk overthinking ini mungkin lebih jauhnya adalah mulai dari remaja. Kemudian nih ternyata ada penelitian yang dilakukan oleh Universitas Michigan. 73% pada golongan usia 25 sampai 35 tahun sering melakukan kebiasaan overthinking. Berarti di usia ibu, di usia orang tua kalian ya. Dan 62% dari golongan usia 45 sampai 55 tahun. Mungkin overthinkingnya kayak contohnya satu kayak gini deh. Ketika kalian belum pulang nih ke rumah, orang tua udah kamu di mana sekarang? Lagi sama siapa? Nah itu mungkin ketika di rumah ya, orang tua tuh dengan overthinkingnya, aduh anak aku sama siapa ya? Gimana kalau terjadi apa-apa? Ya gimana kalau anak aku main ke sini terus dia diculik atau apa misalnya. Itu kan kalau yang pemikiran terlalu jauh ya. Yang standarnya aja, misalnya orang tua memikirkan, aduh gimana ya kalau lagi covid ya, lagi di luar nih, aduh gimana ya kalau anak aku nggak menjaga protokol kesehatan. Tapi mendalam banget dipikirkan gitu ya. Sebenarnya pemikiran seperti itu wajar, tapi ketika dipikirkan terus menerus sampai mama nggak konsen tuh dengan pekerjaan mama di rumah gitu ya. Nah itu akan mengganggu ya. Jadi contohnya kayak gitu mungkin overthinkingnya salah satu ya. Mungkin yang lain-lainnya itu kalau orang tua juga dengan masalahnya masing-masing, ibu juga dengan masalah ibu masing-masing, kemudian kalian juga dengan masalah kalian masing-masing, baru timbul overthinking. Apa kata remaja mengenai ini? Nah, ibu menuliskan ada 8 siswa yang ibu masukkan, dan ini diacak secara random berdasarkan pendapat kalian mengenai overthinking. Jadi yang mewakili aja deh ya. Ibu nggak lihat namanya, tapi ibu lihat penjelasannya yang ibu rasa ini pas deh, ini lengkap gitu ya. Yang lain juga sama lengkap, tapi karena kebanyakan banget, jadi ibu masukannya hanya 8 saja ya. Terima kasih semuanya yang sudah menuliskan di kolom pendapat. Untuk yang pertama itu ada pendapat dari Agnes. Dari namanya aja udah over. Biasanya kan sesuatu yang over itu nggak baik. Nah sama halnya dengan overthinking. Menurut aku overthinking itu benar-benar ngeganggu, karena ngebuat aku terlalu mikirin apa yang seharusnya nggak usah dipikirin terlalu jauh. Jadinya bisa bikin stres juga. Aku sering banget overthinking, misalnya kalau abis ngelakuin sesuatu tapi nggak maksimal, diperlakukan buruk sama orang, abis berbuat kesalahan, pokoknya hal apa aja yang bisa bikin aku overthinking sih. Kemudian dari Anastasia, overthinking itu lebih ke skenario di kepala yang bikin percaya kalau apa yang kita pikirkan itu benar, padahal bukan. Overthinking bagian dari rasa takut, waktu ngerasa cemas, khawatir, dan takut yang berlebihan.
Bisa bikin overthinking, biasanya overthinking kalau mikirin hal yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Takut bakal ada hal yang buruk yang terjadi, udah takut sama hal yang belum pasti, jadi pikirannya kemana-mana. Sip. Kemudian dari Dedi, overthinking adalah keadaan di mana seseorang merasa berpikir secara berlebihan yang menimbulkan rasa cemas bahkan stres. Overthinking biasanya selalu menanyakan tentang kalau nanti kayak gini gimana ya terhadap segala sesuatu yang dialaminya. Padahal menurut orang lain penyelesaian masalahnya itu simple kok secara logika. Kemudian dari Jihan, overthinking bisa jadi salah satu penyebab keganggunya kesehatan mental kita sendiri. Kadang kalau kita nggak mikirin sesuatu yang bahkan nggak terjadi, malah kita yang melebih-lebihkan. Resikonya ada di kita sendiri. Kayak akhirnya kita jadi stres, terus bisa juga jadi muncul trust issue sama orang-orang sekitar kita, atau bahkan sampai menutup diri. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa ngerugiin diri kita sendiri dari overthinking ini. Kalau aku pribadi, aku terlalu mikirin sesuatu secara berlebihan itu bisa tiap hari, apalagi kalau udah malam. Harus dikurangin. Menurut saya, menurut Indri, Dea, overthinking itu adalah cara berpikir kita yang terlalu berlebihan terhadap sesuatu hal yang belum atau sudah terjadi. Sebenarnya kalau diperhatiin, overthinking itu malah buang-buang waktu aja, dan biasanya karena overthinking ini malah jadi suuzon ke orang lain atau bahkan ke diri sendiri. Saya sendiri termasuk orang yang overthinking terhadap apapun, dan itu justru bikin stres diri sendiri. Contohnya kalau ada tugas atau ulangan atau lomba, nah biasanya saya suka overthinking. Solusi yang saya gunakan adalah 1. Jangan terlalu dipikirkan tapi kerjakan, karena tanpa disadari semua itu pasti beres. 2. Selalu husnuzon dan yakin kalau yang dilakuin itu benar, walaupun akhirnya itu salah, tapi jangan terlalu dipikirkan. Kemudian dari Riva, overthinking adalah memikirkan sesuatu secara berlebihan, termasuk hal-hal sepele. Overthinking juga merugikan karena hanya membuang-buang waktu. Selain itu juga bisa menguras energi. Terlalu banyak memikirkan suatu hal bisa membuat kita terlalu khawatir dan menyebabkan kecemasan. Otak dan pikiran hanya akan dihantui dengan perasaan benar atau yang sudah atau akan kita lakukan, bukannya memikirkan solusi atau pilihan yang terbaik untuk kita. Kita hanya akan terjebak dalam pikiran dan ini akan membatasi kita berbuat sesuatu. Biasanya overthinking itu sama ujian, takut soal susah atau lain-lain. Kadang juga sebelum tidur biasanya cemas atau khawatir tentang masa depan mau kayak gimana ya. Nah, pendapat kedua terakhir nih dari Cantika Angela. Overthinking adalah cara berpikir berlebihan yang bahkan hal yang dipikirin itu belum tentu terjadi. Seperti cemas memikirkan masa depan, takut tidak sukses, merasa selalu jadi beban orang tua, merasa dirinya tidak pantas untuk orang lain, merasa semua yang dilakuin itu sia-sia. Pribadi saya jika overthinking datang biasanya malam-malam kalau lagi begadang, auranya overthinking terus. Biasanya kalau saya capek melakukan sesuatu dan memutuskan untuk istirahat sejenak, dan di situ pikiran negatif langsung muncul, merasa khawatir, cemas, takut, dan merasa sendiri. Yang terakhir ada pendapat dari Diki. Menurut saya overthinking itu bisa disebut pikiran seseorang yang memikirkan sesuatu berlebihan, yang bisa membuat seseorang stres atau merasakan ketegangan dalam hati atau gelisah. Overthinking biasanya saya alami yaitu saat sebelum saya dites atau disuruh ke depan. Jadi wajar sih ya semuanya ngerasain, tapi kita harus punya cara-cara tersendiri untuk nggak menjadikan overthinking itu jadi suatu kebiasaan. Itulah pendapat teman-teman yang diambil, karena pendapatnya mewakili yang lain ya. Jadi ibu hanya ambil 8 pendapat dan dari perwakilan masing-masing kelas. Oke, next, cara mengatasi overthinking gimana sih bu gitu ya. Jangankan ibu ya, jangankan ibu, kalian pun ya, kita semua lah ya. Memang sulit sih ya sebetulnya, tapi balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau kita menekadkan untuk bisa keluar dari zona overthinking, itu pasti bisa. Oke, yang pertama yaitu alihkan dengan aktivitas yang menyenangkan. Kalian sering dengerin musik gak sih? Kalau ibu ketika ada pemikiran overthinking kayak gitu, kalau dulu nih ya, sebelum gimana tahu caranya keluar dari zona overthinking, kadang mungkin hanya mengandalkan yaudah deh bodo amat gitu ya. Tapi ternyata banyak
cara-cara lain nih ya yang bisa bikin kita keluar dari zonanya overthinking. Misalkan alihkan dengan aktivitas yang menyenangkan. Bisa kalian dengerin musik, atau Bu aku mau olahraga aja deh gitu ya, atau dengan dengerin musik aja itu bisa deh kita keluar dari overthinking itu. Tapi jangan lagu yang galau, justru bisa bikin kamu makin larut gitu ya dari overthinkingnya. Coba dengerin lagu-lagu yang memang ceria atau lagu-lagu yang bisa memotivasi kamu. Kemudian evaluasi apa yang sebenarnya terjadi sih gitu ya. Jangan sampai kita malah menduga-duga kemana-mana, tapi kita evaluasi lagi, refleksikan lagi gitu. Ini apa sih yang terjadi gitu. Terus kalau bisa mungkin kamu ngobrolin sama teman yang kamu percayai juga, dengan menceritakan misalnya apa yang lagi kamu pikirin tuh gitu ya sekarang gitu. Kemudian bisa dengan menulis, menceritakan boleh, itu ekspresinya akan keluar ya dengan menceritakan gitu. Menuliskan pun bisa gitu, tapi jangan jangan diketik lewat handphone atau laptop. Lebih bagusnya kamu dengan tulisan dulu. Dengan laptop bisa juga sih. Saya menuliskan dulu, kamu menuangkan apa yang kamu pikirkan. Kamu bisa menjadi diri kamu sendiri dengan menuliskan itu. Mau kamu ngomongnya gimana pun gitu ya, hanya kamu yang tahu gitu. Jadi setidaknya ekspresi yang ada dalam diri kamu, apa yang kamu pikirin tuh ada gitu, tertuang. Jadi nggak kamu sendiri yang memikirkan itu. Kemudian mengambil tindakan, fokus ke hal yang bisa kamu kontrol. Kalau kamu terus-terus mikirin tapi nggak ada tindakan ya, why not gitu ya. Kenapa enggak kamu lakuin hal yang emang kamu tuh bisa keluar gitu dari permasalahan kamu itu. Kalau cuma dipikirin aja kan mungkin nggak akan beres-beres ya masalahnya. Kayak misalnya kamu punya masa lalu yang menyakitkan, terus kamu cenderung mikirin masa lalu yang menyakitkan itu, terus kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu gitu ya, terus kamu pikirin aja seolah-olah masa lalu itu ada di sekarang. Padahal kan sekarang udah beda lagi gitu ya, udah bukan kemarin-kemarin lagi gitu. Jadi kamu cukup menerima dan kamu memaafkan apa yang udah terjadi, lalu kamu ngambil solusi, aku harus ngapain ya, tapi berproses ya, sedikit demi sedikit. Intinya dari materi ini, yuk sama-sama kita keluar dari zona overthinking. Jangan sampai berpikir berlebihan yang terus-menerus. Boleh berpikir berlebihan, tapi tidak berlarut-larut ya. Dan jangan jadi suatu kebiasaan yang sampai timbul pemikiran irasional. Cari solusi dari apa yang kamu pikirkan itu. Kamu bisa sharing sama teman, sahabat, orang tua, atau guru kamu juga ya. Kalaupun ada kesulitan apapun, diceritakan. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, dan semoga apa yang Bu Hani sampaikan bisa kalian sharing juga sama teman-teman kalian, sama saudara-saudara kalian, untuk bisa mengajak ke mental yang lebih sehat lagi. Karena bisa berpengaruh ya overthinking ini pada kesehatan fisik kamu jadi lemas, jadi bahkan bisa penyakit-penyakit lain yang bisa ditimbulkan dari overthinking ini. Lebih jauhnya mental disorder ya. Nah, jangan sampai. Terima kasih semuanya. Salam rindu dari Ibu Hani. Untuk referensi materinya juga Ibu sudah sampaikan. Barangkali dari kalian ada yang ingin mengutip materinya. Terima kasih semuanya. Sehat semuanya. Semangat untuk UAS di hari Senin. Persiapkan dengan baik dan Ibu yakin kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.